Berita dari wartaekonomi.co.id dengan judul begitu manis untuk didengar. Halo Ustadz Somad, dengerinnya ini yang ngomong ulama Arab. Umat Muslim boleh salat di gereja. Anggota Dewan Ulama Arab Saudi Abdullah bin Sulaiman Al-Manea mengeluarkan fatwa, yakni umat Islam boleh melaksanakan sholat di dalam gereja maupun tempat ibadah Yahudi, yakni sinagog. Hal tersebut disampaikan Dewan Ulama Saudi tersebut kepada surat kabar Al-Anba Kuwaiti dan dikutip dari laman Arab News. Setiap Muslim Syiah dan Sunni boleh sholat di masjid-masjid satu sama lain, maupun di masjid kaum Sufi. Sholat juga dibolehkan di gereja-gereja maupun sinagog. Demikian fatwa Sulaiman seperti dilansir surat kabar Al-Anba Kuwaiti dan dikutip laman Arab News. Ia mengatakan seluruh tempat itu suci sebagai tempat salat karena seluruh tanah di bumi adalah miliknya Tuhan. Sulaiman lantas mengutip pernyataan Nabi Muhammad SAW. Bumi telah dijadikan tempat sujud dan sarana pemurnian bagi saya. Ia menuturkan, fatwa itu harus dipatuhi karena intinya ingin agar umat muslim menanggalkan penafsiran-penafsiran radikal yang lekat dengan aksi-aksi teroristik. Sulaiman menegaskan Islam mengajarkan hidup berdampingan secara damai dengan penganut agama lainnya, bukan justru menciptakan kekerasan. Dalam akidah semua muslim tidak boleh berbeda, tapi pada cabang-cabangnya perbedaan itu dimungkinkan dan suatu hal yang wajar serta harus saling menghormati, tuturnya. Sulaiman mengutip peristiwa bersejarah saat Nabi Muhammad menerima delegasi orang-orang Kristen dan Najran untuk menunjukkan hidup rukun dengan orang non-muslim. Dalam pertemuan di masjid itu, Nabi Muhammad mengizinkan orang-orang Kristen dari Najran itu melakukan ibadah mereka menghadap Yerusalem. Itulah contoh toleransi antar umat beragama, ujarnya. Seperti dilansir, terkini kabar tersebut juga dibagikan oleh pengguna Twitter Mr. Rakhlin dan mantan politisi Demokrat Ferdinand Hutahayan. Abdullah bin Sulaiman Al-Manea, anggota Dewan Ulama Arab Saudi, mengeluarkan fatwa bahwa kaum muslim dibolehkan sholat di dalam gereja ataupun sinagog Yahudi. Tweet Mrs. Rakhlin seperti dilihat dalam akunnya. Sementara itu, pemberitaan terkait fatwa ulama Arab Saudi itu diviralkan kembali usai viralnya pendakwah Nahdlatul Ulama Gus Miftah yang berpidato di dalam gereja menuai kontroversi publik. Sebagaimana diketahui, akhir-akhir ini penceramah Gus Miftah menjadi sorotan publik usai dirinya memberi nasihat di Gereja Bethel Indonesia Amanat Agung. Bahkan, banyak pihak yang menyebut dirinya kafir. Seperti pernyataan Ustadz Abdul Somad yang dikenal UAS yang kembali viral, usai dirinya menyebut hukum seorang muslim yang mendatangi tempat ibadah agama lain. Menurutnya, jika merujuk pada mazhab Syafi'i, UAS mengatakan hukumnya adalah haram bagi seorang muslim untuk masuk ke dalam rumah ibadah yang dalamnya terdapat berhala. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram karena Nabi tak mau masuk ke dalam tempat kalau di dalam tempat itu ada berhala. Maka dalam Islam, mazhab Syafi'i mengharapkan masuk ke dalam rumah ibadah di dalamnya ada berhala, kata Ustaz Somad dilansir dari kanal YouTube pribadi saat dimintai tanggapan tentang film The Santri ketika ada adegan santri membawa tumpeng masuk ke gereja, Rabu 5 Mei 2021. Lanjutnya, UAS mengatakan jika umat muslim dan non-muslim telah lama hidup berdampingan, namun menurutnya tidak bisa berdampingan dalam urusan ibadah.
Tapi kalau sudah dalam urusan ibadah, ritual, tak ada tawar-menawar. Sekarang banyak yang tak bisa membedakan. Kebablasan, mana toleransi, mana telur asin. Wah, luar biasa juga ini beliau ya. Itu harus bisa dibedakan. Jangan karena toleransi mengorbankan keyakinan dan akidah, tegasnya. Islam tak perlu diajari bagaimana berinteraksi sosial dengan saudara kita non-muslim, karena kita sudah lama bertetangga. Kita semua menerima berkawan besar bebernya. Adapun Gus Miftah menegaskan acara yang diberikan kepadanya itu adalah orasi kebangsaan resmian gereja, bukan dalam rangka peribadatan. Setelah beredar orasi kebangsaan saya di sebuah gereja di Jakarta Utara, tepatnya di GBI Penjaringan atas undangan panitia, saat itu saya hadir bersama Gubernur DKI Mas Anies Baswedan, Sekjen PBNU Gus Helmi, dan beberapa tokoh agama ada FKU Bela, dan itu atas undangan mereka, kata Gus Miftah sebagaimana dilihat dalam akun Instagramnya Senin, tanggal 3 Mei 2021. Acara yang diberikan ke saya pun judulnya Orasi Kebangsaan dalam rangka peresmian GBI, bukan dalam rangka peribadatan. Gara-gara itu kemudian saya dihujat netizen dengan mengatakan Miftah sesat, Miftah kafir, syahadatnya batal, tuturnya. Gus Miftah mengaku tidak marah atas hujatan itu. Ia justru mengucap syukur. Namun, ia menegaskan dirinya diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pembimbing ratusan orang yang bersyahadat atau memeluk agama Islam. Karenanya, ia heran ketika ada netizen yang mengecapnya kafir atau sesat. Gus Miftah marah? Oh enggak, saya bersyukur alhamdulillah. Saya hanya berpikir begini, orang seperti saya yang kebetulan dikasih oleh Allah menjadi orang yang mampu membimbing sekian ratus orang untuk bersyahadat menjadi mualaf. Hanya karena video tersebut saya dikatakan kafir. Luar biasa. Itu dakwah zaman sekarang. Kalau dakwah zaman dulu, tugasnya mengislamkan orang kafir. Dakwah hari ini mengkafir-kafirkan orang Islam, pungkasnya Gus Miftah. Demikian berita terkini terkait perdebatan yang lagi viral sebagaimana kita ketahui bersama. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan membagikan channel ini. Terima kasih.